Jadi hari ini aku mau pergi ke puskesmas dulu. Aku mau scaling gigi, terus aku ada juga mau nge-thrift di pasar Senen. Jadi sekarang aku mau jalan dulu ambil duit di Indomaret, terus itu naik angkot. Bismillahirrahmanirrahim, semoga perjalanan ini lancar. Karena Indomaretnya itu di dalam komplek, jadi aku cuma jalan 8 menitan aja udah nyampe. Tapi aku stuck di situ 15 menitan karena aku lupa cara narik uang tunai pakai Dana. Jadi aku malu banget di situ. Dan haltenya itu juga deket banget dari komplek karena cuma di depannya. Paling jalan 2 menit sampai 3 menit nyampe. Ini pertama kalinya aku naik angkot yang berbayar gitu, karena ini bukan Jaklingko. Aku bayar 5.000 untuk sampai ke puskesmas Grogol ini, dan aku jalan lagi karena mengandalkan maps. Aku kayak jalan hampir 15 menitan lagi untuk sampai ke puskesmas Grogol ini. Dan walaupun belum siang bolong, tapi ini udah panas banget dan aku udah mulai capek. Karena aku udah daftar tiketnya tuh online, jadi aku tinggal cetak tiket antriannya aja. Dan aku baru tahu kalau di puskesmas itu nggak bisa seluruh gigi langsung di scaling, jadi atas dulu atau bawah dulu, dan aku pilih bagian gigi atas dulu. Dan ternyata bayar, aku kira di cover BPJS gitu loh, nggak tahu deh karena aku daftar online atau gimana. Tapi kalau memang benar ini nggak ditanggung BPJS, ya mending dari awal aku langsung ke klinik gigi aja gitu loh. Dan ternyata emang per hari itu ada kuotanya juga, jadi harus datang pagi. Karena hari ini aku berniat untuk full pakai transportasi umum, jadi keluar dari puskes aku jalan lagi ke depan untuk cari angkot, dan itu aku nyebrang. Untungnya cepet banget dapat angkotnya. Jadi aku tuh kalau pakai transportasi umum ataupun mau kemana-mana di Jakarta, aku pakai aplikasi Moovit ini karena dia lumayan detail gitu ya di rutenya, dan tempat pemberhentiannya itu harusnya nggak jauh dari tempat halte TJ gitu. Tapi karena aku tuh was-was takut kelabasan, jadinya aku turun tuh di titik yang lebih jauh lagi. Jadi aku jalan lagi ini, nggak tahu kayaknya ada 10 menitan sampai akhirnya aku lihat Alfamaret. Dan karena aku udah haus dan merasa kepanasan banget, akhirnya aku beli minum dulu dan mengademkan diri cuma 2 menitan di sini. Dan ternyata aku kelabasan jalannya, harusnya aku muter lewat gang ini. Dan ternyata gang ini nembus ke pasar ASMK. Aku pernah kesini sekali waktu itu, dan ternyata ini masih jauh lagi ke halte. Oh my god, aku bener-bener udah kayak apa aku pakai Gojek aja nih. Aku udah mulai menyerah ini karena aku udah capek banget coy. Terus di sini aku sempat salah jalan lagi, untungnya nggak jauh, jadi aku memilih lagi rute yang seharusnya. Dan ini pasar ASMK untungnya nggak terlalu ramai di sini. Dan tiba-tiba udah di jalan raya, aku nyebrang lagi di sini, dan aku nanya-nanya, malu bertanya saat di jalan. Jadi aku nanya lagi 3 orang, TJ-nya di mana Pak, mau naik TJ di mana. Dan aku nggak tahu deh ini nih kota tua atau apa. Aku nggak pernah kesini soalnya, dan aku sangat asing dengan tempat ini. Dan finally ini TJ-nya. Oh my god, aku nunggu TJ-nya kayak sekitar hampir 10 menit karena mau tujuan ke arah pasar Senen. Akhirnya aku masuk juga ke dalam TJ, dan untungnya tuh nggak rame yang naik bus, jadi aku merasa damai, sejuk di dalam sini, dan nggak terlalu jauh dari tempat tadi. Sampai akhirnya aku udah sampai juga di terminal pasar Senen kalau nggak salah ini tempatnya. Ini kali ketiga aku kesini. 2 kalinya tuh aku pergi sama temen aku, menemenin mereka nge-thrift. Dan ini pertama kalinya aku berniat untuk pergi sendiri. Sebenarnya aku nggak terlalu suka-suka banget sih nge-thrift, karena pertama kalinya aku nge-thrift aja baju yang aku pakai ini satu-satunya barang thrift yang aku punya. Dan ini nanti niatnya tuh setelah pulang dari thrift aku beli pas sayuran di tempat tadi. Dan yang pertama kali blok yang aku kunjungi adalah blok 3. Di sini aku ternyata tidak menemukan apapun di blok 3. Jadinya aku pindah lagi untuk ke blok 1 dan 2. Aku mau cari makan dulu karena lapar banget dan udah lemes ini ya. Jadi aku mau cari makan siang dulu di blok 1 ini. Dan nyampe juga di sini lebih adem, lebih bersih tempatnya. Terus kan aku naik nih dari lantai 1 sampai lantai 3. Seingat aku di blok 1 2 ini dia itu ada tempat thrift di atas selain di lantai bawah, tapi ternyata nggak ada. Dan ini aku sempat tergoda beli roti tapi ternyata nggak ada.
Jadi udah beli makan siang aja nih, ayam penyet, dan ternyata alhamdulillahnya enak. Segini sama minum habisnya berapa ya, 36.000 kalau nggak salah. Sambil aku menyiapkan diri lagi untuk keliling. Dan selesai makan aku retouch lipis aku yang udah menghilang, terus juga cek dulu lagi penampilan, cek gigi ada selipan cabai apa enggak, rapiin jilbab, dan lihat lagi makeupnya masih rapi apa enggak. Dan akhirnya aku masuk lagi ke sini. Kalau ini tuh nggak selebar di blok 3, tapi di sini aku cuma dapat satu, itu pun karena aku merasa kalau aku nggak beli apa-apa di sini, aku merasa kayak aku buang-buang waktu banget. Tapi aku belinya yang item yang murah aja sih, kayak 35.000, tapi setidaknya aku bisa pakai. Lalu aku memutuskan untuk pulang dan membeli sayur, tapi karena cuacanya mendung dan pas aku keluar itu udah gerimis, aku takutnya hujan besar, jadi aku nggak jadi beli sayur. Dan pas banget udah nyampe stasiun ini, aku cari cemilan dan kebetulan hujannya mulai agak deras gitu, jadi aku beli roti O yang tidak aku dapat tadi di Pasar Senen. Di sini ada roti O yang aku mau coba, yaitu roti O yang ada es krimnya, dan ternyata enak banget. Sebagai orang yang pecinta roti O, aku sangat suka combo ini. Dan ya karena ini tuh jarang ready stoknya, jadi aku merasa sangat senang. Dan akhirnya aku selesai juga mencari KRL karena aku tuh salah masuk pintu. Seharusnya tuh aku masuknya, nggak salah sih sebenarnya, aku tuh pernah masuk ke stasiun ini, cuma ke pintu masuk sebelah sana lagi yang lebih depan lagi. Jadi awalnya tuh aku kira aku salah stasiun, aku pikir aku masuk stasiun KAI, tapi ternyata aku setelah mengingat-ingat lagi, kan mereka menjadi satu, KAI dan KRL. Bener nggak sih jelasinnya? Pokoknya gitu deh. Untungnya nunggu keretanya tuh nggak seberapa lama, tapi aku melakukan kebodohan di sini, yaitu aku salah turun stasiun. Aku malah turun di Kampung Bandan. Seharusnya aku turun di Duri, tapi ya nggak apa-apa karena cuma nunggu kereta aja, akhirnya bisa sampai juga ke Duri. Dan di Duri ini ya ampun, seperti biasa karena tempat transit, jadi tuh rame banget di sini, sampai naik eskalator aja udah kayak zombie di sini tuh. Ini tuh nggak seberapa parah karena biasanya tuh lebih parah lagi. Itu udah deket, tinggal dari Duri ke Taman Kota. Alhamdulillah sampai juga di Taman Kota. Ini biasanya dari sini sampai ke tempat kerja aku tuh aku naik Gojek, tapi karena aku bertekad hari ini untuk full transportasi umum, jadi aku jalan dari stasiun Taman Kota sampai ke terminal Taman Kota untuk naik angkot. Sebenarnya udah deket banget sih, tapi ya kalau naik angkot kan lumayan mempersingkat waktu, paling bayar 5.000. Sebenarnya tuh aku takut di sini kehujanan karena cuacanya udah mulai mendung lagi, tapi alhamdulillahnya aku bisa naik angkot dan sampai ke tempat kerja aku dengan selamat dan gak kehujanan. Alhamdulillah. Capek. Akhirnya sampai juga. Oh my god, sumpah capek banget. Aduh ya Allah. Dan aku mau lihat udah berapa step aku hari ini. Ini 13.200 step. 1.000 dari rumah sampai ke Pasar Senen, terus 6.000-nya lagi. Nggak dong, nggak 6.000. 7.000-nya lagi keliling-keliling. Dan aku cuma dapat satu barang. Nih ya. Jadi pengeluaran aku hari ini itu yang besar aja ya, yang kalau transportasi nggak dihitung karena aku naik transportasi umum. Nah jadi yang pertama itu scaling gigi. Aku nggak nyangka kalau itu tuh bayar 90.000, dan itu cuma gigi atas. Mending scaling gigi di klinik aja nggak sih? Aku nggak tahu kenapa itu bayar, aneh. Aku nggak tahu, aku belum cari tahu. Terus ke Pasar Senen, keliling blok 1, 2, 3, cuma dapat satu baju seharga harga 35.000. Ini bajunya tipis. Sebenarnya aku rada kayak beli dan gak beli gitu, rada galau. Tapi kalau aku nggak beli, aku kayak buang-buang waktu banget gak sih? Karena bahannya ini
aku bisa pastikan ini polyester, ini tipis, juga ini masih butuh manset. Ya tapi harganya 35.000, jadi ya udahlah ya. Setidaknya aku ada beli sesuatu, karena nggak ada yang aku kayak bener-bener sir gitu loh. Terus aku udah bawa sepatu aku, niatnya tuh aku mau cari tukang sepatu atau toko laba-laba buat benerin sepatu, tapi nggak ada. jadi percuma bawa-bawa, karena ujung-ujungnya nggak benerin juga. Dan niatnya mau beli sayur, tapi tadi tuh udah kayak mau hujan gede, jadi aku nggak beli sayur. Jadi cuma yang paling gede scaling sama ini baju, dan aku mau try on bajunya. Nah, karena ini nerawang, jadi aku butuh manset. Jadi karena aku udah pakai manset hitam, jadi mari kita coba. Dan kancingnya tuh hilang satu, jadi mungkin aku butuh beli kancing hitam. Ini ada kancing juga di sininya. Tadi bajunya lumayan ketat, potongannya agak aneh menurut aku tuh, kayak why it looks like this. Menurut aku potongan atasnya agak aneh, jadi aku turunin nilainya jadi 6/10. Oh my god. Terus ini makeup aku ini kalau pas kacamata aku yakin ini bentukannya agak jelas, keringetan, luntur. Terus di daerah sini juga luntur karena tadi scaling 11 on sisa setengah di sini karena pegang-pegang dokternya. Ini kalau pakai flash dan kamera belakang sangat tidak termaafkan, cuman kalau pakai kamera depan masih termaafkan. Nih ya, ini pakai kamera depan masih termaafkan lah ya. Tuh masih kayak kelihatan glowing walaupun udah beluk. Tapi ya udah segitu aja petualangan aku hari ini, olahraga, dan aku bisa menahan diri untuk gak beli sesuatu yang gak penting-penting banget. Cuma satu ini doang ya, walaupun ya ada harga di quality lah ya apa yang aku harapkan. Jadi udahlah gitu ya, bye bye.